Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, Mas. Istilahnya nek jenengan kan sudah sering mengkonsletkan logbet, jadi mungkin untuk meniteni bahan itu lebih mudah ya, Mas. Maksudnya kan karena pengalaman, jadi ke depannya itu mungkin ini burung mau konslet itu lebih mudah. Kalau untuk pemula niteni ini kan bisa dikatakan sulit ya, Mas. Untuk jenengan sendiri ada itu nggak, Mas? Mungkin ketelitian khusus nggak dalam wah ini ke depannya bakal bagus, itu dilihatnya itu dari apanya untuk bahan mentah? Kalau untuk bahan mentah sebenarnya itu sulit dijelaskan, Mas. Cuman buat patokan saja. Kalau dari bahan mentah itu misalkan jantan bisa dari yang vektor, bisa dari vektor, jadi vektornya itu kadang dia tarung tiba-tiba bunyi, tapi dia vektor ya, bisa seperti itu. Terus kadang birai, dari tingkat birai kadang itu misalkan dia birai lanjut bunyi, nah itu bisa buat patokan. Kalau untuk bunyinya sendiri apa kan biasanya tetap ada patokan, Mas? Mungkin vektor, terus mungkin di tengahnya, di belakang atau depannya itu nada minornya atau nada birainya itu seperti apa? Kalau jantan rata-rata ya, misalkan untuk dari burung vektor rata-rata itu misalkan awalnya itu masih nyepit, tapi di belakangnya itu kadang entah itu di belakang entah itu di tengah kadang kelihatan kering gitu loh. Jadi kelihatan kering, nah itu bisa juga. Tapi enggak 100% ya. Oh, ini ya cuman karena kan feeling, kedepannya kan kita nggak tahu. Soalnya kan mungkin banyak juga ya itu karena pengalaman tadi, mungkin jenengan bisa mengonselekan karena sudah pernah mengalami, jadi kan ini lebih tahu. Kalau saya kan juga nggak tahu, Mas, ini mau burung seperti apa kan seperti itu. Kalau untuk selah sebelum bunyi ya, Mas, apakah itu bisa dikatakan salah satu faktor mungkin apa ya, ciri-ciri tanda-tanda gitu? Nah, kalau sebelum bunyi, kalau misalkan sebelum bunyi dia itu ada apa ya, gaya tertentu lah gampang ini. Ada gaya itu biasanya ada pas mau bunyi, gaya pertama itu sama gaya kedua, maksudnya tembakan nih. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga kok itu gayanya sama. Nah, kalau menurut saya itu udah ada bakat terus mendekati. Gitu. Iya. Mungkin prosesnya lebih cepat. Kalau untuk burung jantan vektor sendiri, apakah
100% bisa dijadikan konslet? Kalau saya nggak 100% ya. Cuman untuk burung yang faktor banget, rata-rata ya, itu rata-rata burung yang faktor banget, nanti kelanjutannya itu bisa mempunyai bakat konslet. Berarti bakat alami. Bakat alami. Kalau untuk Ramayana dulu kan pertama juga Ya itu faktor ya. Kalau aku sukanya dari bahan yang jantan faktor. Malah yang faktor. Jadi masih respon gitu loh. Ketemu lobet masih respon. Jadi masih tarung gitu. Kalau bahan dari nol itu aku suka yang seperti itu. Berarti istilahnya daripada yang drone ataupun yang mermelek, mending jenengan tetap suka yang faktor. Suka yang faktor. Biasanya itu kelebihannya di power. Oh gitu. Jadi powernya itu biasanya itu lebih keras, nyaring gitu loh. Kalau untuk burung sardot sendiri kan mungkin karena apa ya mas, faktor penjemuran yang terlalu ekstrim atau seperti apa mas? Kalau menurut saya itu emang apa ya, emang bawaannya dia seperti itu ya, mungkin ya. Soalnya kadang burung sardot itu misalkan tanpa dijemur pun ada yang emang sardot. Aku punya tanpa dijemur dia emang sardot, dijemur tetap sardot. Jadi emang bawaan. Berarti mungkin kalau masalah cepet nggak cepet diolah itu cepetan mana mas? Kalau menurut saya cepet-cepet yang faktor. Cepet yang faktor. Ya mungkin ada yang tahu lebih cepet yang apa ini sardot ya. Cuman kalau pemahamanku lebih ke faktor. Menurut pengalaman jenengan? Menurut pengalaman saya lebih ke faktor. Ini mas, ini kan yang paut ini kan sekarang istilahnya sudah ditaruh di ruangan keramat belakang jenengan ini. Itu apa karena kan banyak burung konslet yang bunyi mas? Apa sih paut ini kemasteran juga sehingga lebih cepat atau seperti apa mas? Ya kalau menurut saya kemaster sih iya ya. Soalnya kan samping-sampingnya konslet semua, jadi kemungkinan besar dia apa ya, pikirannya tertarik mungkin ya. Jadi hawane pengen muni mungkin. Mungkin pengen ngetot ke. Sudah punya bakat konslet, sekarang masterannya konslet nasional semua. Jadi mungkin keinginannya tersalurkan seperti itu ya mas. Mungkin seperti itu. Tapi nek menurut jenengan seumpama masteran konslet itu perlu nggak mas? Ya kalau menurut saya perlu sih, masteran konslet itu perlu. Tapi ini ya mas, tanpa masteran pun kalau emang dia mau konslet tetap bisa konslet. Kalau untuk jantan sendiri kan jenengan banyak ya mas, jantan ini yang istilahnya sudah ditaruh di sini dan jantan yang masih di luar. Itu perbedaan yang sudah ditaruh di sini yang masih single-single di atas itu sama yang di luar itu apa mas? Perbedaannya yang saya taruh di dalam sini, dia itu udah lagunya itu sesekali udah merubah. Jadi entah misalkan satu hari ini bunyi lagunya rubah, tapi besoknya lagi seperti awal lagi. Ya itu udah menurut saya udah wah masukin aja gitu, biar kemaster sama burung lain. Oh berarti di saat burung itu nadanya sudah agak berubah, mulai dengan pisah dari yang di luar itu. Udah tak masukin di dalam. Tapi nanti perawatan harian tetap sama yang di luar? Tetap sama, tetap pagi tetap keluar ya, tetap direndeng sama jantan-jantan lain. Kalau untuk masalah penjemuran kan jenengan selalu beda jantan sama jantan, betina sama betina, paut sama paut. Apakah itu nanti seumpama jenengan pernah alami nggak itu mungkin keliru dijadikan satu terus ada pengaruhnya, mungkin lagunya yang berubah lagi atau karena faktor birahi? Kalau misalkan keliru penjemuran ya mas, biasanya kalau yang udah di dalam sini itu nanti larinya itu dia yang ngeriwek itu mas. Larinya dia kelanjutannya nanti ngeriwek. Berarti istilahnya tujuan jenengan untuk misah koloni antara jantan, betina dan paut ini untuk apa mas? Untuk menjaga biranya kekawin itu mas. Oh iya. Kalau jantan ketemu sama jejer misalnya ya, sama betina itu sama kadang itu sama-sama tertarik. Nah jadi untuk menjaga itu jadi tetap gacor gitu.
Koyo mungkin Joko ketemu perawan. Nah, ini, Mas. Berarti emang harus bener-bener nalare main ya Mas dalam memainkan lovebird konslet itu. Nah untuk dengan sendiri dalam berkarir di dunia lovebird ini sudah mengkonsletkan berapa burung Mas? Lupa aku. Lupa ini saking oke apa gimana? Lupa itu ya enggak banyak banget, cuman kan ya wis menurut saya bagi sekelas saya Mas itu udah alhamdulillah itu loh, udah banyak itu loh. Kalau jenengan kan mungkin istilahnya tujuannya dagangan ya Mas. Istilahnya tujuannya dagangan. Jenengan sendiri nyari dagangan ini itu emang harus istilahnya lari ke pelosok-pelosok untuk nyari bahan, atau mungkin cuman dari relasi teman-teman atau dari Facebook untuk nyari bahan-bahan? Nah kalau saya itu rata-rata itu kebanyakan Mas dari ombyoan, dari teman pelosok-pelosok itu kan. Aku punya teman-teman pelosok-pelosok ya, ini apa nih, pelanggan pakan. Nah itu kadang saya carikan info, Mas carikan info bahan-bahan jantan misalkan itu. Nah terus dia misalkan ini Mas ngirim-ngirim video ya, kadang burungnya dia sendiri gitu. Oh gitu. Kalau untuk dari bahan ombyoan ya Mas, kadang kan milih dari sekian burung di dalam ombyoan itu kan saking angele Mas. Dengan sendiri yang dipilih yang tipe seperti apa? Nah ini misalkan ngomongin dari ombyoan Mas. Nah kalau dari ombyoan, kalau untuk saya pribadi itu milih bahan yang di ombyoan itu misalkan banyak. Nah kadang aku cari yang dia itu di dalam ombyoan itu sering ngeluarin birahi terus gitu. Nah terus sering menyendiri. Oh malah sering menyendiri? Sering menyendiri di misalkan di ombyoan. Nah itu sering menyendiri, sering ngeluarin birahi. Nah itu cuman buat patokan saya. Nanti kelanjutannya itu bunyi apa enggak tahu ya. Berarti istilahnya lotre itu jadi alhamdulillah kan. Cuman seperti itu. Birahinya sendiri seperti apa Mas kalau untuk burung di ombyoan? Kalau untuk burung di ombyoan ini birahinya itu ya kayak birahi kawin. Kalau di dalam ombyoan itu jadi kayak burung minta kawin terus gitu loh. Nah kadang seperti itu tak ambil. Kan banyak Mas di ombyoan ini cuman 100.000, 50.000-an banyak di ombyoan. Ya yang seperti itu kadang tak sortir, nanti tak beli, tak tampung di dalam rumah. Tak tampung maksudnya di kandang yang di luar itu. Nah nanti itu enggak saya apa-apain, cuman kasih makan sama minum udah. Berarti kebanyakan yang di luar itu memang bahan-bahannya kan ada yang diombyok dijadikan satu gitu Mas. Itu tetap pakan kentang itu tadi ya, kasih minum. Kalau jemurnya? Kalau jemur ya tetap saya jemur, tapi kebiasaannya Mas, tebok nggak saya bersihkan. Jadi cuma jemur, udah jemur, pakan sama air minum masih ada, udah saya kembalikan lagi. Cuma seperti itu. Berarti caranya dari ngombyok sementing pakani diombeni dijemur. Jadi alhamdulillah nggak jadi ya wis seperti itu. Ya soalnya kan kalau ngombyok itu kan bisa dikatakan lotre ya. Jadi alhamdulillah nggak jadi, cuman 50.000, 100.000 itu. Di ombyokan sana ada betina itu masih di luar. Kemarin udah jadi Mas. Udah jadi, ternyata Mas betinanya lepas itu burung ombyokan juga. Jantannya mati untungnya. Nah, terus sekarang saya cuman tempel, tapi yo gacor, pagi siang malam udah gacor. Berarti selain burung ombyokan juga ada yang punya kualitas.